Pak, seperti biasa nih ada pertanyaan dari jemaat mengenai kelemah lembutan. Bagaimana nih Pak dengan kita yang udah terus mengalah? Bahkan kasarnya muka kita ini udah dicoreng-coreng demi orang itu. Tapi orang tersebut terus saja, bukan cuman menindas kita, menghina kita. Kasarnya kita ini udah sampai dendam lah gitu Pak. Karena semuanya udah kita berikan dan dia tidak juga berubah. Bagaimana Pak cara kita menghadapinya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum sekali dan terjadi bukan di luar Kristen, bahkan di dalam Kristen. Kita masih ingat, Paulus pernah memberikan satu surat namanya Filemon terhadap Filemon ini supaya dia mengampuni Onesimus. Nah, itu terjadi satu pengkhianatan, satu pencurian dan banyak hal di situ. Dan Paulus meminta supaya Filemon mengampuni Onesimus yang sudah berubah dalam Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, di dalam kerajaan Allah tidak diizinkan ada sisa-sisa dan juga yang akan membuka peluang kita akan terjauh dari Tuhan. Jadi contohnya tadi adalah dendam. Apapun masalahnya kita nggak tahu. Jadi masalah kan banyak. Orang bisa dendam terus kemudian dalam hatinya atau mungkin pernah disikut oleh seseorang dan hatinya tuh begitu membenci sekali. Dan dia sudah natur Kristennya yang seperti dikatakan lemah lembut itu, dia sudah datang, sudah minta maaf, dia sudah terbuka, dan orang yang berkaitan itu tetap tidak berubah, terus memuji dia. Nah, ini akan berlaku keadilan Tuhan. Jadi di dalam kerajaan Allah tidak ada satu orang nggak bisa terima orang yang lain. Di dalam kerajaan Allah tidak bisa ada satu pribadi yang merasa dirinya tuh lebih tinggi dari orang lain. Kita semua orang berdosa, kita semua miskin di hadapan Allah, kita semua berduka atas dosa kita. Jadi kalau ada orang, apalagi pelayanan Tuhan dan pemimpin gereja, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan kemudian bisa menghindari orang lain, ataupun menghina dan mengejek, kemudian seperti Musa yang dijelaskan tentang lemah lembut itu, terus dikatai oleh Miriam. Nah, kita lihat di sini, yang mendapatkan hukuman adalah orang yang mengatai hamba Tuhan itu. Kalau kita mendendam karena orang itu tidak bisa mengampuni kita, itu salah sekali. Tapi kita tidak bisa terima, bisa saya terima. Jadi kalau, waduh, saya nggak bisa terima. Tetapi kalau setiap hidup kita ketemu orang itu, kita menghindari, ketemu orang itu, kemudian kita tidak mau menyapa, ketemu orang itu, kita kemudian menyatakan sesuatu yang masih masa lalu, masih ada sakit hati. Nah, kita harus belajar lemah lembut Kristus. Karena itu beban loh. Itu akan membuat dirimu susah sekali untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan kelegaan. Itu akan menjadi satu ikatan yang akan dipakai oleh iblis untuk menggocok kamu dan kemudian membuang kamu seperti sekam. Dan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita sudah mengampuni, kita sudah menerima, dan orang itu tetap menjauh dan tetap mengata-ngati kita, tetap saja terus tidak mau dengar dan tidak mau melihat ketulusan kita, kesungguhan kita, itu urusannya dengan Tuhan. Kita masih ingat pengampunan. Orang yang berhutang bertalenta-talenta yang besar sekali kepada seorang raja, dan raja itu mengampuni orang ini. Dan orang ini kemudian punya orang yang hutang pada dia. Dia sudah diampuni hutang yang mungkin triliunan, yang tidak bisa dibayar oleh anak cucunya. Dibebaskan oleh raja ini karena kasihan, iba, belas kasihan, yang betul-betul nggak tega gitu. Ya udah, tak ampuni, kamu tak bebaskan. Nah, orang yang dibebaskan ini kemudian melihat orang utang pada dia tidak mau membebaskan orang lain. Nah, ini orang-orang seperti ini itu dibuang dari kerajaan Allah. Itu orang seperti ini masuk dalam neraka. Kenapa dalam hidup saya berusaha dengan setulus-tulusnya untuk menerima orang yang sulit saya terima dalam daging saya, tetapi Tuhan terima. Harus diterima. Apalagi itu keluarga kita, anak kita, suami kita. Kita harus terima. Karena kita dalam kerajaan Allah, dosa yang sebesar apapun itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi hak kita dalam mengampuni. Lemah lembut adalah bukan mendahulukan hak kita, reaksi kita. Bahwa saya kok disakiti. Bukan. Tapi kita melihat bagaimana lemah lembut dengan Tuhan. Bagaimana dia memberi teladan pada kita. Bagaimana dia mengalahkan kekuatan dosa itu dan menaklukkannya. Dan di sini kita akan lega luar biasa sekali. Dan sukacita damai itu akan memimpin kita. Orang itu nggak bisa damai. Orang yang memusuh itu akan terus dalam kesulitan hidupnya dia. Dan tidak mungkin pelayanannya bisa diberkati Tuhan. Nggak mungkin. Dia akan membuat masalah-masalah besar. Dan kita akan bersyukur. Dan ini adalah
satu jawaban yang indah. Seperti Musa, seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, seperti Petrus yang pernah tinggi hati yang sombong dan dilembutkan Tuhan. Dan waktu dia jatuh dalam dosanya, dia menangis luar biasa. Dia meraung-raung di sana. Dia tahu dia tidak mungkin bisa membela Tuhan, tapi Tuhanlah yang bela dia. Nah, di sini saya pikir kita belajar kelemah lembutan, kerendahan hati, hati yang miskin, hati yang benar, hati yang berduka cita di dalam kelemahan kita dan kelemahan orang lain. Nah, kita baru mendapatkan kekuatan untuk menerima kelegaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan.